Ya. Ini dari drivernya Fitra Eri. Wow. Kang Sohib orang Cikeretek. Pertanyaannya, nitip tanya Kang Denkus, kenapa mobil tua kebanyakan sebelum starter gas harus dikocok-kocok dulu? Itu mitos atau fakta kok? Oke. Perdot 22, mitos fakta. Hidupin AC katanya bensin boros. Pasti dong. Terus isi bensin digoyang. Oh iya. Tanyain ke Kolunglung Om Den. Mobil tua bannya lonjong. Mitos atau fakta? Keseringan ngelayap. Anjir. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Oke, balik lagi dengan gua Denny Kustapan di channel bukan gue, bukan punya gue. Kok, gue bajak lagi nih kok ya. Boleh. Luar biasa. Gimana bro? Ini hari yang spesial nih, luar biasa. Konten spesial kok ya. Yoi, Ini apa kabar nih? teman-teman dokter mobil, sorry nih kalau gue so asik tiba-tiba nongkrong di channelnya dokter mobil, mengambil alih nih kok. Gak apa-apa. Gimana? Tapi gue thank you banget. Kenapa? Karena di channel lo nih kok, di dokter mobil, gue berkesempatan untuk tampil kembali, tampil. Untuk bacain keresahan pertanyaan-pertanyaan dari yang ada di YouTube gua gitu. Thank you banget nih kok. Gitu Boleh. Dan ini udah di print nih kok. Sip. Gokil, luar biasa. Ini pertanyaannya teman-teman Denkus Friend, gokil. Boleh kok ya? Boleh dong. Udah Gokil, pasti luar biasa. boleh dong. Jadi langsung nih kok. Boleh. Langsung ya? Jimny lu kemana ya? Kok gua nggak lihat siang gurih-gurih katanya? Jimny meriang kok, meriang dulu. Gua puyeng pala kok. Lu bawa ke tempat gua kalau meriah. Gitu ya? Iyalah. AC kan? Sekarang AC, Iya, tadi makanya. malam tuh. Baru aja. Lu mau merit kapan? Gue mau merit tanggal 24, gue spill tuh. 24 Februari. Kapan lu bawa? Harusnya Senin bisa kelar. Senin bisa kelar ya? Lu bawa Senin deh. Oh gitu ya? Iya. Waduh, luar biasa. Cuman gue gak tahu namanya AC kan. Iya. Wah, bisa kemana-mana tuh. Nggak Tapi juga. mudah-mudahan kagak sih ya Nggak kok. juga. Yang penting dari karburator idle up-nya udah bener kan? Nggak ada salah kan? Nggak ada sih. Karena kan mobil lu karburator nih. Kalau Betul. idle up-nya udah bener nggak ada salah ya berarti tinggal AC-nya aja kita urusin. Oke, iya. Kalau iya, nggak iya. kalau dari karburator ya karburatornya benerin dulu. Kan si Oke. Om Misbah expert Iya, tuh karburator. Iya, dia expert kan gitu loh. Kalau gua kan ya bukan di karburator kan. Bisa sih suruh setel cuman udah pasti dia lebih jago. Oke. Jadi suruh dia aja dia lebih jago kan. Oh, AC-nya gitu. sih AC gampang, Bro. AC gampang ya? AC gampang, Bro. Oke. Kan kita spesialis AC dari Oh, dulu. yoi. AC mah gampang, Bro. Dokter mobil udah paling benerin AC. Oh iya. Iya, bawa aja. Siap kok. Oke. Di Cipete di mana paling dekat dokter mobil? Cipete Lebak Bulus ya? Cirende, Lebak Bulus. Lebak Bulus. Gokil. Jadi teman-teman yang tinggal di Cipete bisa ke Cirende. Ketemu Kolunglung. Boleh. Banyak juga fans lu kok. Masa Gue pengen servis di dokter mobil. Kolunglung ada di dokter mobil. Kapan? Gue pengen foto nih. Kalau Kalau lu gua- itu jadwalnya kemana sih? Waduh, gue sih keliling, Bro. Cuman hari ini gue lagi mantengin transmisi sama hybrid. Oke. Soalnya kan untuk bengkel hybrid dan EV pertama di Indonesia kan kita baru buka nih. Oke. Nah, itu masih gue pantengin dulu satu-satu. Customernya kan kita baru dapat kemarin dapat X-Trail. Gue aja baru tahu loh ada Nissan X-Trail T32 di Indonesia hybrid. Di Indonesia cuma ada 14 unit. Oh ya. Gokil. ATPM aja udah hands off. Nggak ngerti itu kenapa kemarin. Iya. Udah masuk servis ke sini. Gila, padahal limited edition ibarat Cuma 14 unit. biji di Indonesia. Gokil. Itu mah sakit kepala itu kalau nggak bisa kalau Iya, Nissan aja hands off. Iya. Siap. Har- Emang har- baterainya beda sih. Harganya di atas 1 M nggak sih? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Jadi customer-nya kemarin datang bilang, dia tangan ke 10 mungkin katanya. Ini Oke. mobil udah pindah-pindah tapi kilometer baru 90.000. 90.000. Nah, kemarin kenapa pindah-pindah? Karena kemarin itu kita lihat dia CK-nya nyala. Udah gitu kadang-kadang kalau kena hentakan yang kencang dikit mobilnya mati sendiri. Oh gitu. Gue bilang gila lu Hentakan kencang hybrid. sedikit mati sendiri? Iya, gila lu Oh, hybrid. gitu. Mobil Oke. mahal-mahal terus ya begitu kita cek ternyata baterainya butuh diservis. Habis kita servis, dia udah bawa pulang belum ada komplainan lagi sih. Oke. Harusnya Iya, sih iya, udah iya. oke sih itu sih. Oke. Nah kok, ini boleh kita bacain kali Boleh kok ya? dong, boleh dong, Nah boleh ini dong, boleh teman-teman, ini pertanyaan dari Denkus Channel yang sudah dirangkum, dibantuin sama timnya dokter mobil, Om Dika. Gokil, luar biasa. Kok Ya. ini ada pertanyaan dari Zia Muhlis. Nah, Mitos fakta.
aman nggak nyuci mobil sampai mesin yang di bawah kap mesin dengan air dan sabun? Nah nih. Oke, kalau lu nggak ngerti apa yang lu lakukan jangan, ya. Oke. Gua tetap tidak sarankan lu semprot pakai air. Mendingan lu ambil lap, ya kan, lu lap basah pun nggak ada masalah, lu lap basah-basah. Memang mesin didesain untuk kena hujan, ya kan, itu udah pasti. Tetapi Mesin tidak didesain untuk disemprot dengan high pressure. Nah, kalau mobil lu baru, semua karet-karet masih baru, semua soket-soket masih baru, gua oke. Tapi kan kalau mobil lu udah berumur, kita nggak tahu ya karet mana yang getas. Jangan sampai lu semprot dia masuk ke dalam tuh. Habis itu, karena gue dulu dapat banyak teman-teman gue yang baru buka car wash gitu kan, mereka semprot tuh mesinnya. Ya seminggu adalah 2-3 mobil yang mati kagak bisa nyala. Jadi sih saran gue sih jangan. Lu pakai lap aja, lu lapin satu-satu, terus lu keringin daripada lu semprot. Kalau di lap gue yakin sih no problem sih. Terus electrical namanya kabel-kabel ya, lu jangan hajar ya kan, lu lapin aja gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak disemprot dari bawah gitu? Dari bawah masih oke, karena kan memang desainnya untuk kena hujan ya. Tapi gue tetap nggak saranin lu semprot soket-soket, kabel-kabel, janganlah bro. Karena kan kita nggak tahu ya itu karetnya masih bagus apa kagak, gitu aja sih. Nah mengingat apa namanya yang lu bilang tadi electrical kok, dia kan ada ECU kan. Katanya kalau ECU sampai kena air kelar lu Den. Betul, tetapi ECU kan tergantung mobil Pak. ECU ada yang di dalam dashboard, ada yang di engine bay. Tergantung mobil lu apa nih. Nah makanya kan memang sebisa mungkin ECU jangan disemprot gitu aja titik. Makanya kalau lu nggak tahu apa yang lu lakukan, mendingan lu pakai lap aja gitu kan. Jangan lu semprot. Karena kan kalau misalnya bahaya. Kalau misalnya kita kan kayak gue nih, kaum mendang-mending anjir. Ke cuci steamnya kaki 5. Main hajar aja tuh bocah, iya nggak? Dia nggak tahu nih jenis mobil ini ECU-nya di sini, malah disemprot. Dia juga nggak paham tuh. Jangan. Itu kalau kayak gitu udah nggak, wah udah kelar tuh ya. Kalau sampai yang kena ECU, beberapa mungkin masih bisa diselamatkan dengan dikeringkan. Ya mungkin 8 dari 10 masih bisa. Yang 2 konslet. Konslet lu ganti ECU, tergantung ECU-nya ada apa enggak, udah gitu lu tetap harus program ulang. Itu Avanza aja cerita 5 jutaan lah. Wah gila ya. Itu cerita Avanza ya. Lu cerita mobil yang susah-susah, wassalam lalu lah. Oke kok. Nah itu dari Zia Muklis udah dikomentarin oleh Kolunglung. Selanjutnya Kolunglung, ini dari drivernya Fitra Eri. Wow. Kang Sohib orang Cikeretek. Oke. Luar biasa. Dari Sohib 9070. Pertanyaannya, nitip tanya Kang Denkus, kenapa mobil tua kebanyakan sebelum starter gas harus dikocok-kocok dulu? Itu mitos atau fakta kok? Oke, bukan mitos fakta sih. Emang apa tuh? kalau bukan sebelum di start ya menurut gue ya, sambil di start itu lo kocok-kocok. Sambil di start? Iya, karena tahu kan ketika misalkan lu mobil lu karburator ada coknya kan. Oke, iya. Cok itu kan sebenarnya upaya si angin itu nggak terlalu banyak masuk kan sebenarnya kan. Kan kita mengontrol cok jadi kan. Ketika lu kocok itu kan katupnya si karburator kan begini kan. Iya. Mobil tua ini kita asumsi karburator ya. Kalau injeksi sih nggak butuh. Injeksi tidak butuh lu kocok-kocok, nggak ada urusannya injeksi. Nggak ada. Jadi kalau yang karburator iya lu kocok-kocok karena dia berfungsi kayak ngecok gitu loh. Jadi kalau cok itu kan dikecilin ya kan. Nah itu tuh gitulah gitu loh. Gasnya kok ya? Iya, jadi gasnya yang dikocok-kocok kan. Kalau kopling kagak ngaruh. Kalau kagak ada hubungannya, nggak ada kaitannya. Iya. Jadi gasnya lu kocok-kocok supaya dia udara yang masuk itu bisa pas gitu loh. Karena kadang-kadang kalau settingan karburatornya agak banjir atau agak kering, ya kan? Nah itu kan membutuhkan angin yang lebih banyak atau lebih dikit. Nah ketika ngocok itu biasanya mulai kebakar gitu loh. Itu iya benar, cuman nggak ada hubungannya karena ketika piston nutup itu bensin kan menguap Pak, udah pasti. Ya kan begitu piston nutup, valve-nya nutup, udah dia penguapan di dalam udah keluar itu udah. Dan ketika mesin tidak bergerak itu valve nggak kebuka. Yang lu kocok-kocok itu cuma si throttle di karburator aja tuh. Nah itu doang yang lu kocok-kocok sebenarnya. Gitu. Jadi itu pun menurut lu pada saat nyala kok ya? Pada saat dinyalain, lu nyalain. Pada saat udah lu starter gitu, ngek gitu. Iya. Kalau sebelum kayaknya nggak ngaruh juga ya? Karena karburator kan prinsipnya adalah dia buka throttle, dia buka tuh katupnya dan angin masuk baru bensinnya itu ke bawah angin. Kalau misalkan lu buka doang kagak ada angin, kagak kesembur juga. Percuma juga ngapain? Iya kan betul kan. Mobil tidak didesain untuk dia buka terus kemudian bensinnya netes luber gitu ke bawah, nggak mungkin. Dia ada valve nutupnya dia. Jadi ketika lu buka dan nggak ada angin, dia nggak kesembur. Dia harus ada angin. Harus ada angin. Nah angin itu didapat dari si kompresinya, vakumnya si engine. Nah, vakumnya si engine itu kan ketika dia narik udara kan dia masukin ke dalam tuh. Nah, itu dia ketarik tuh baru bensinnya kesembur. Makanya lu kocok-kocok. Dan treatment itu hanya berlaku untuk mobil karburator. Bro. Injection bener-bener nggak usah. Nggak ngaruh. Injeksi nggak bisa lu kocok-kocok. Injeksi misalnya nih banjir nih misalnya, ya lu injek dikit, jangan lu kocok. Percuma lu kocok, nggak nyala dia.
Nggak nyala dia. Kalau Iya, injeksi pun lu begitu, ya mendingan lu servis dong injektornya. Oh, Itu iya. injektornya banjir tuh. Itu banjir ya Iya, injektor ya? udah pasti tuh. Oke, iya. Oke kok. Nah itu Kang Sohib udah dikomentarin oleh Kolunglung. Selanjutnya kok dari Radit Patir. Mitos fakta, apa benar setiap mobil diesel sudah diparkir, apakah boleh langsung dimatikan engine-nya? Oke. Ini menarik nih. Ya, ini sebenarnya sih salah kaprah dari semuanya ya. Oke, Oh, gitu. diesel itu kebanyakan turbo. Karena kalau Oke. diesel nggak turbo itu biasanya nggak ada tenaganya. Nah, karena turbo diesel itu biasanya orang beli yang namanya turbo timer. Sehingga ketika dia mau matiin mobilnya, dia kasih turbo timer, jadi mobilnya idle dulu nih. Olinya muter dulu, coolant-nya muter dulu, pelan-pelan sampai dia lumayan dingin, baru dimatiin. Nah, itu namanya turbo timer. Tapi kalau namanya biasanya mobil diesel itu kan diturboin semua, makanya kenapa orang bilang harus dibiarin dulu sebentar. Iya, bener. Karena ketika lu tiba-tiba langsung lu matiin, dia panas, Pak. Tiba-tiba lu matiin itu, si oli itu masih nempel di dinding dan masih dalam keadaan panas, itu biasanya berkerak nanti, Pak, lama-lama. Teorinya di situ doang. Makanya sebaiknya lu pasangin turbo timer, lu matiin, lu tutup pintunya, lu kunci, udah lu jalan. 30 detik kemudian dia terderak mati sendiri gitu loh. Dan treatment itu wajib kalau boleh. Dibilang Kalau boleh. wajib sih, sebenarnya itu lebih ke pencegahan sih ya. Pencegahan. Bukan wajib sih ya, karena maksudnya dari sebanyak itu, gua maybe yang bener-bener rusak seumur-umur gua ya, maybe 1-2 Pak. Jadi maksudnya pencegahan iya, dibilang wajib enggak, karena dari ATPM sendiri nggak ngeluarin itu kan. Tapi memang ketika lu tambahin, logikanya make sense gitu loh. Kan ketika mesin lu masih jalan kan, oli masih muter, coolant masih muter, sehingga kan coolantnya mendinginkan si mesin, olinya jadi lebih dingin sebelum plug mati gitu. Gitu doang sih teorinya Hanya sih. itu doang ya. Oke, baiklah. Wah, gue juga pencerahan. Karena pernah gue bahas juga kayak gitu tuh. Lu pakai turbo timer, Den. Oh, gitu ya. gua Turbo bilang. timer betul. Oke. Ya, di sini bisa pasang turbo timer. Bisa, even Bisa gallon gua juga pakai turbo timer. Oh, di sini di dokter Bensin, mobil ya? iya, bensin loh ya. Kan Oke. gallon bensin nih, 6 silinder twin turbo. Nah, itu juga gue pasangin turbo timer. Karena emang itu mesin panas. Jadi maksudnya gue juga concern karena ketika misalnya habis gue bawa jauh nih, gue mau matiin, ya mendingan gue pakein turbo timer, udah dia mendinginkan sendiri. Oh, jadi nggak hanya diesel doang kok? Enggak. Semua turbo. Karena turbo itu di as turbonya, kalau mesin kan lu berputar paling 7.000 RPM ya, lu bejekas sudah mentok tuh ya kan. Paling 7.000, 8.000 RPM. Asnya turbo itu berputar 220.000 RPM. Jauh lebih kencang muternya. Nah, Gila. itu yang mau diselamatkan. Jadi bukan yang di dinding-dinding engine. Jadi ketika turbo itu muternya pelan, dia kan dingin kan gitu. Iya. Oh, jadi bensin juga ya? Yang gue tahu itu tuh diesel kok. Diesel memang lebih populer, tapi bensin juga dipasangin. Bensin juga ini ya. Kan yang di oilin itu asnya turbonya sebenarnya yang kita concern, bukan engine-nya. As turbo itu kan dikasih oli nih. Iya, Nah, iya. asnya turbo itu berputar 220.000 RPM, Pak. Oke. 220.000 ketimbang mobil lu yang cuma berputar 8.000. Nah, jadi dia jauh lebih berputar, jauh lebih panas, makanya dia didinginkan lebih panjang. Itu aja teorinya. Kalau misalnya katakanlah nih, yaudah gue pada saat di parkir rumah, garasi rumah, gue dimainnya dulu. Sama aja. Itu juga Sama aja. treatmentnya juga kan ya? Iya, sama aja. Cuman malas saya nunggu. gitu. Iya, betul. 30 detik tuh lama, Bro, kalau lu hitung. Iya. Oh, itu penting ya kok ya? Iya, kalau turbo Oh, ya, kalau gitu turbo ya. Sebenarnya nggak usah turbo sih, semua mobil sih. Semua Maksudnya, mobil, better iya, better stay lu nyantai dulu. aja dulu 15 detik, 20 detik gitu loh. Baru Biar dia matiin muter ya, kok. semua, baru lu matiin klek gitu. Oke. Itu bener sih, itu bener Iya, sih. iya. Karena teorinya, logikanya hanya itu aja, biar olinya muter dulu, coolant-nya muter, biar dia dingin dulu lah, sedikit lah gitu loh. Iya. Nah, ini sekarang apa namanya? Pertanyaan dari Denpus langsung. Yoi. Beliau gua kok. Ah. Gua kalau dari apa namanya udah ketelatan nih mau gawe nih. Gue nyalain langsung gaspol, masuk Antasari kan kosong tuh. Gue kadang mikir gila nih orang ibaratnya baru bangun tidur, gue suruh lari. Kalau gue lakukan itu dengan terus-menerus rutin, itu bahaya nggak sih? Itu baru-baru gue panasin tuh mobil injection nih. Aman? Nggak boleh. Oh gitu. Nah kan gue juga worry bro. Oke, sekarang gini. Water temperature yang Iya. ada di mobil lu, Honda nggak ada. Kosong. Oke. Ya kan, lu lihat Honda deh, nggak ada water temp kan? Iya. Kalau dia overheat dia nyala gitu doang kan. Di situ jeleknya Honda. Gua nggak suka itu. Dan kayak Toyota pun dikasih, Mitsubishi pun dikasih, cuman kan nggak ada angkanya kan. Makanya gue saranin lu pergi beli water temp namanya. Water temp. Itu ada adaptornya, jadi selang radiator lu dipotong, dicolokin adaptornya, dikasih temperatur di situ. Gitu. Jadi lu tahu dengan jelas nih temperatur mobil lu berapa. Oke. Nah, itu penting banget. Nah, itu hanya temperatur air loh ya, bukan oil temp. Bukan oil temp. Nah, Oke. temperatur air itu akan lebih cepat panas daripada olinya. Makanya kalau temperatur airnya aja belum optimal, oli lu udah pasti dingin.
olinya dingin, nggak berputar dengan baik kan? Si olinya itu ya? Iya. Oh, Jadi oke. oli belum berputar dengan baik, kompresinya lu paksa. Hajar. Lecet bro. Tapi iya. balik lagi ya, tergantung oli lu juga apa nih. Kalau Iya lu sih. pakai oli encer sekali, kayak misalkan 020, 0W16, itu cepet muternya. Dia nggak butuh panas, karena dia Gitu. sudah encer. Oke. Bedanya di situ. Oke. Kalau dia sudah encer sekali, dia nggak butuh panas. Gitu loh, karena dia emang muter. Balik lagi sih, tergantung olinya juga. Kalau lu pakai oli 1040, gua nggak saranin. 1040 butuh dipanasin. Oh gitu ya? 530 butuh dipanasin. Oke. Menurut lu better manasin mobil tuh minimal banget? Lu kan nyebat kan? Sebatang rokok lah. Oh gitu, itu penting Iya. banget ya? Iya ya? Itu Oke. nyebat kan, lu hidupin aja, nggak usah hidupin yang lain-lain, engine doang, gerang, udah lu nyebat Iya, dulu. iya. Apalagi dengan aktivitas gue sering telat nih masuk gawe gitu kan. Gue kagak panasin, ditambah olinya oli palsu. Wah. Gimana kabar itu kok? Oli palsu sih, wassalam deh lu bro. Itu nggak usah cerita panasin mobil, wassalam aja lah itulah. Dia paling bener pakai apa nih namanya kok? 9 circle. Gue gokil, pakai 9 circle udah paling bener di dokter mobil. Seluruh mau coba? Indonesia cabangnya banyak ya Lu kok. mau ya? coba? Boleh? Gokil. Serius, lu mau coba? Gua kasih. Luar biasa kok ya. Gue kasih, serius. Karena Siap. balik lagi, lu harus, maksudnya orang-orang kan kadang kan bilang kan, wah mahal, wah begini, wah begitu. Nah. Balik lagi ya, Emang? lu harus pernah nyetir Mercy, baru lu bisa appreciate Mercy. Lu iya dong, lu harus Oke. pernah nyetir barang-barang atau pakai barang-barang Ya, mahal, yang baru lu tahu premium. nih, kenapa kok harga itu premium gitu loh. Oke. Karena tetep bro, namanya oli mahal ada bedanya. Oke. Tetep ada bedanya. Lu, makanya kan lu belum pernah nih, gua kasih ke lu range yang paling mahal, yang paling bagus, yang fully sintetik 5W30 aja buat Brio lu, itu cukup. Dan lu rasain engine lu lebih anteng, lu rasain engine lu tenaganya ada, dan yang paling penting lu bandingin nih, biasanya berapa ribu kilometer udah hitam kan oli kan. Oke. Nah, lu lihat tuh, punya gua berapa ribu baru hitam. Gitu ya. Jauh. Itu kalau 9 circle berapa rekomendasinya? 10.000. Tetap 10.000. Nggak usah pakai treatment, gue pakai oli yang untuk 10.000 rekomendasinya, tapi gue gantinya 5.000, nggak usah. 10.000 10.000 sesuai dengan Iya. kenyataan 10.000 Iya. juga. Nanti ketika Kan lu keluarin, ada manasin mobil, gue macet. Nggak masalah. Kan itu kan gitu kok. Nggak masalah. Lebih dari 10.000 lo jatuhnya itu. iya betul, nggak Oh, itu masalah. aman? Nggak masalah, karena gue bikinnya 20.000 sebenarnya. Oh gitu. Tapi jangan lu pasin 20.000 kan, balik Jangan. lagi kan. Gue bikinnya 20.000 sebenarnya. Oh gitu. Nah, gue turunin 10.000 udah pas. Nah, nanti ketika keluar, lu ukur ya. Iya, iya. Seperti yang gue bilang kemarin kan, Iya, iya. oli bekasnya lu ukur berapa nih, lu butuh tahu. Karena Oke. kalau enggak, kita nggak bisa ngukur penguapan. Iya, iya. Oke, luar biasa kok. Selanjutnya kok ya. Monggo. Lu mau ngopi boleh loh, ada Oh kopi iya di siap. situ. Wah ini gue kopi ABC, yoi ga. Kopi susu ABC. Endorse masuk nih kok. Yoi. Kayaknya gue endorse Mayora deh kayaknya. Oke, selanjutnya dari WR Wijaya. Nih yang Gen Z pasti nggak tahu. Kenapa mobil tua kalau ngerem harus dikocok? Nah, Jelasin mekanismenya dan bedanya dengan mobil modern kok. oke. Dikocok itu kan sebenarnya sebelum ada ABS. Ya. Jadi judulnya ABS itu anti-locking braking system. Nah, kalau lu mau tahu ABS itu ngapain? ABS itu ketika lu bejek full itu rem, dia si modul ABS-nya tuh begini. Ke piston rem. Oke. Jadi di gas di rem lu injek full, di piston rem tuh sebenarnya dia begini. Nggak ngelok. Kalau ngelok ban lu berhenti, Pak. Iya, oke. Iya kan? Oke. Jadi dia beginiin. Antara ngerem nggak, ngerem nggak, Nah, gitu-gitu. iya. Ah. Cuman intervalnya ya frekuensinya cepet banget gitu Iya, kan. iya, Lu nggak iya. berasa. Iya, Kadang-kadang aja lu berasa nih, oh iya dia lagi begini gitu. Oke, oke. Kadang-kadang lu berasa. Nah, itu namanya ABS. Oke. Prinsip yang sama itu dilakukan ke mobil-mobil dulu yang belum punya ABS. Oke. Nah, gue dulu ingat banget, bokap gue punya Panther karoseri kotak, dia beli itu, dia bilang ini belum ada ABS-nya, terus gue sama dia, gue bantuin bokap gue pasangin ABS-nya itu di Panther kotak itu. Oh, Gue gitu? ingat banget itu dulu, iya Oke. bener. Karena bokap gue bilang, iya itu gitu loh. Jadi fungsinya ketika Panther itu dulu sebelum ada ABS, lu ngerem harus lu kocok emang. Karena kalau lu injek blek, berhenti ngelok, mobil lu spin. Oke. Emang itu nggak boleh kan? Nah makanya diciptakanlah ABS, itu konsepnya begitu. Nah sudah ada ABS pun, gue di driving school ya, bukan sekolah nyetir ya, di driving school ya. Itu lu diajarin kadang-kadang kalau lu bener-bener mau ngerem mendadak nih, lu injek sekali lepas injek lagi. Itu walaupun ABS, lu rasain deh, mobil lu berhentinya lebih cepat. Oh gitu ya? Cobain deh. Injek lepas injek lagi. Iya. Oh tuh. Lu ilmu cobain, lagi tuh. cobain ya. Jadi maksudnya cari yang safe spot ya, lu Aha. cobain dulu. Aha. Lu injek lepas injek lagi. Jadi 2 kali lu injek. Oke. Nah itu akan lebih cepat berhenti. Bener. Space-nya Ya yang cepet langsung ya. aja gitu? Iya langsung aja, jangan kasih jeda. Pokoknya jangan injek lagi. lepas injek lagi gitu Oke, loh. Yang gitu cepet. ya. Oh itu Nah makin cepet ya? itu berhenti lebih cepet. Orang-orang kan kadang-kadang kan kalau yang tidak berpengalaman kan panik dibejek full kan. Betul. Nah itu ABS-nya yang nyala. Dia langsung gitu dia berhenti. Oh baiklah. Nah Oh. coba kalau lu injek lepas injek lagi, nah itu dan ABS nyala itu akan jauh lebih cepat berhentinya. Oke, oke.
Ini kita cerita darurat ya, bukan Yes, kita cerita track ya. Kalau Iya, track iya, kan lu ngeremnya juga harus lu kira-kira kan Yes. gitu kan. Ya, oke. Lu tes deh, lu injak lepas injak lagi dia lebih cepat berhenti. Iya. Oh gitu tekniknya kayak. Iya. Luar biasa. Di driving school ya itu yang diajarinnya ya. Oh gitu. Dan lu udah praktikan kok? Udah. Dan Udah gue selalu begitu kalau misalkan lagi di tol nih panjang nih tiba-tiba ada bus nyalip Banting ya setir, kan. oh, Banting setir ya itu pasti gue gituin. Oke. Ya kadang suka bengong tuh di tol ya kan. Kanan, Tiba-tiba bet. wih. Iya nggak? Bener. Iya. Luar biasa. Oke deh. Nah ini kok pertanyaan selanjutnya kok. Dari Ferdot 22, mitos fakta. Hidupin AC katanya bensin boros. Pasti. Terus isi bensin digoyang. Oh iya. Nah ini menarik nih. Oke. Itu oke. Hidupin AC dia makan 30%, kira-kira 30% dari total power yang dihasilkan oleh engine lu. Gokil, 30%. Iya, makanya ketika orang-orang naik gunung untuk LCGC, mobil-mobil kelas Avanza, lu matiin AC deh, naik gunungnya lancar tuh mobil. Iya sih. Iya kan? Beda Agak celakanya. ngeden dia emang. Iya, Iya. emang. Karena balik lagi kan prinsip konservasi energi tidak diciptakan atau dihilangkan atau dimusnahkan, hanya ditransfer dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Itu iya banget. Jadi yang namanya engine berputar misalkan 10 HP, lu pakai AC ya tinggal 7. Yang lu bisa pakai ke roda tuh tinggal 7. Yang 3 itu dipakai untuk muter kompresor, mendinginkan lu di dalam. Oh baiklah. Gitu. Nah, makanya kenapa kalau nanjak biasanya matiin AC bukan jalan. Iya, bener. Oh, fakta bukan mitos ya, Kok? Bener, itu bener udah pasti. Oke. Nah, kalau isi bensin digoyang-goyang, no. Dulu itu digoyang-goyang itu datangnya dari solar. Lu gitu. kalau nggak percaya bensin lu taruh botol, solar lu taruh botol, lu kocok. Bensin itu nggak berbusa, solar itu berbusa, lama hilangnya busanya. Oh, Nah, gitu. makanya kenapa solar itu digoyang-goyang. Jadi busanya supaya ini Busanya itu supaya hilang solar itu. Kalau bensin lu goyang-goyang percuma, bro. Orang nggak berbusa, dia berbusa seret hilang. Kalau solar lu kocok hilangnya lama. Lu nggak percaya lu ambil aja, lu masukin botol lu kocok. Solar apapun, mau solar BPJS atau solar mahal tetap berbusa. Nah, makanya kenapa solar itu kalau dulu itu digoyang-goyang, iya bener. Cuman zaman sekarang gue juga nggak tahu kenapa ya. Dari zaman gue di tambang, gue di Ternate, gue di pernah di Ternate kok. pernah gue 5 tahun gue di situ. Syukur dofu-dofu. Warga Ternate. Gue pernah tinggal Ternate 2 tahun. Wis, mantep di mana? Luar biasa. Wih, di depan muka kuburan Islam. Ya Allah, astaga, kita di Mangga 2. Aduh, luar biasa ya. Logat-logatnya masih hafal dong? Masih, kita masih hafal ya? Bahasa Waduh. timur sedikit-sedikit masih mengerti lah. Sadiki bener ke atas kalau ke darah Nah, tuh. itu. Gue bingung. Ya, itu juga sama tuh, Ke gua atas, tuh. gue ke atas, ternyata bukan. Bukan, ke laut ke darat kan di situ kan, nggak ada utara selatan di sana. Bener. Jadi orientasinya laut sama gunung gitu kan. Bener. Aduh, luar biasa nih. Oh, lu pernah di sana kok ya? 5 tahun gue tambang di sono. di mana, sono- Halmahera? Iya, gue masuk Halmahera Utara di Morotai. Oh, ke Morotai ya. Nah, lalu ada kepulauan gue. Sampai situ lah Luar pokoknya jauh biasa banget nih. lah gue lah itulah. Jadi dulu itu gue liatin kan taksi-taksi di situ kan pakai Iya. Avanza ya dulu Betul. kan. Nah, itu digoyang-goyang sama dia. Gue ketawa aja Iya, gitu. bener-bener. Kalau Bener-bener. diesel oke, iya bener. Kalau Tapi- bensin nggak perlu. Bener. Tapi gue sempat nanya gitu ya. Gue bilang, lu ngapain sih digoyang-goyang? Bang, kita ini kalau masuk ke pool, itu ada yang tukang ngecek. Itu selalu kurang katanya. Jadi kita balik lagi ke pom bensin, kurang-kurang setengah liter. Emang harus full banget? Iya. Jadi kita goyang-goyang. Emang bener tuh treatmentnya? Iya. Goyang-goyang. Kadang kita lama ya nungguin ya. Gue bilang ngapain sih? Katanya begitu kok. Oke. Setelah kita goyang-goyang, full bener-bener digoyangin lagi. Oke. Pas masuk ke pool, dicek sama yang ngecek di kantor kita, udah tuh rata-rata full Oke. banget. Oh Oke. gitu masalahnya? Iya. Oke. Kalau itu berarti koresponnya ke udara yang masih ada di Ada. dalam si tangkinya itu Tangki kan. berarti Nah, ya, Ko, ya? daripada lu goyang-goyang lu dongkrak aja. Oh iya. Lah iya kan bener kan? Berarti kan di dalam tangkinya itu ada udara Ada kan? Lu ruang goyang-goyang, iya ada ruang sedikit kan. Lu goyang-goyang biar air bensinnya masuk ke situ kan, udaranya keluar kan. Daripada begitu lu dongkrak aja. Oh iya kan bener kan? Lu dongkrak di arah moncongnya itu kan, lu dongkrak naik begini, pasti kan yang arah ke atas. Lu isi aja itu penuh pasti. Satu kali bro lu dongkraknya bro nggak usah begini-begini terus. Kalau itu iya bener, karena kan ada udara lah ya pasti iya, lah ya iya, di iya. dalam tangkinya lah ya. Nah, itu doang. Oh itu. Kalau itu udah pasti ada, kalau Iya, itu udah iya, pasti iya. ada, nggak mungkin nggak ada. Oke. Tapi kalau yang berbusa itu solar, bukan bensin. Oke. Tapi gue masih ini, lu ternyata pernah di Ternate gue ya? Pernah Oh, gua luar biasa. swearing ya kan. Bener swearing ya? Aduh, Kita dulu gokil makan di swearing. situ kan. Nah, tempat makan cuma di situ. Apa? Ayam goreng dabu-dabu. Air burakal. Iya, air burakal air juga. burakal. Di samping Lao. Luar biasa deh. Oke kok, kembali ke laptop kok ya. Pertanyaan selanjutnya dari Harun BJM.
Titip pertanyaan dong Bang, apa benar kalau mau cabut ECU, terutama pada mobil injection, harus copot yang minus dulu, baru yang plus? Terus kalau mau pasang yang plus dulu, baru minus? Aki ya, bukan ECU Oh, ya. ini aki ya? Iya. Oh, sorry. Iya. Kalau aki, Aki ya? iya, lu cabut negatif dulu. Oh gitu? Iya, Iya, lu iya. selalu pasang negatif terakhir. Yes, bener. Oh, Ya, bener ya? intinya biar nggak konslet aja sih. Oke. Jadi ketika aki lu itu dicabut yang negatifnya itu intinya biar nggak konslet aja. Oke. Itu bener sih, cuman ya nggak terlalu gimana-gimana sih. Yang penting ketika lu lepas itu lu pastikan positif negatifnya itu bener-bener terpisah dan nggak nempel kemana-mana sih. Oke. Gitu aja sih. Jadi benar ini ya? Iya, Ini cuma injeksi mobil yang baru jangan Iya. sembarangan lu cabut ya. Ada yang nggak mau nyala lo ya. ya? Gitu ya? Ya kalau mobil lu canggih ya, kalau mobil lu Iya, LCGS-nya lu cabut aja. Kalau mobil lu canggih ada yang nggak mau nyala ya, Oh hati-hati. gitu ya? Oke, perlu ini khusus dulu ya? Iya, Jangan jadi sampai kayak salah deh. kayak misalkan Alphard nih, yang beberapa Alphard, lu mau ganti aki, ya Iya. mendingan lu hidupin dulu mesinnya. Oke. Mesin hidup lu cabut akinya, itu nggak apa-apa. Jangan mesin mati plug lu cabut lu pasang lagi, nggak mau nyala ntar. Mau nyala ntar door-nya nggak mau, ntar apanya nggak mau. Enak kemana-mana kok, yang ngeri banget ya? Iya, itu biasanya Oke. pakai scanner, di reset baru scanner. mau. Iya. Oke. Kalau lu ngerjain di rumah, tetap Iya. saran gua, lu nyalain dulu mesinnya. Mesin udah nyala greng, lu nggak Iya. usah hidupin lampu, no radio, no apapun. Lu cabut tuh aki, nyala kok mesinnya. Kalau lu cabut tuh aki mesinnya nggak mau nyala, berarti alternator lu rusak. Oke. Gitu Iya, aja. iya. Oh, gitu. Kalau alternator lu normal, lu cabut aki nggak bakal mati. Iya. Nah, itu Oke. baru lu pasang lagi. Iya. Gitu. Oke. Nah, itu pertanyaan dari Harun BJM sudah dikomentari oleh Kolunglung. Selanjutnya Kolunglung dari Sroxdon, mitos fakta, knalpot Valvetronic ya? Valvetronic, ya. Valvetronic. Nah, itu ngerusak resonator atau mesin kalau katupnya tertutup. Bener nggak tuh? Enggak. Enggak ya? Balik lagi, Gue sorry. nggak ngerti asli nih. Ini tuh apa sih kok? Oke, Valvetronic itu untuk orang-orang yang kepengen dual mode. Jadi modenya ada dua. Mode silent kayak mobil lu biasa nggak bersuara. Satu lagi si catalytic converter atau mufflernya nggak dipakai. Jadi dia suaranya kenceng. Oh gitu ya? Jadi dilangsungin gitu kan. Jadi ibaratnya Itu ada di knalpot mobil apa tuh? langsung. Nggak ada di mobil apa sih, itu sebenarnya tambahan sih. Oh tambahan. Mana? Untuk mobil sports car yang baru ada. Oh ada yang knalpot pakai. ya? Iya. Valvetronic ya? Iya, Valvetronic itu. Sorry. Iya. Valvetronic itu masangnya itu setelah downpipe biasanya. Iya, Setelah downpipe biasanya ada katalitik terus muffler di belakang. Nah, katalitik itu tergantung nih mau di bypass apa enggak. Kalau mau di bypass, Valvetronicnya di sini. Kalau enggak ya berarti Valvetronicnya di sini. Nah, itu fungsinya ya balik lagi sih, Valvetronic harus di mapping. Kalau lu ganti Valvetronic doang terus berharap mobil lu kenceng nggak bisa, Bro. Jadi ketika lu ganti Valvetronic itu kan berarti kan tekanan yang ada di si jalur exhaust itu kan berkurang. Jadi kan ketika dia masuk ada filternya kayak particle filter, kayak muffler, itu kan berarti tekanannya naik karena kan dia disaring. Oke. Nah, tekanan naik itulah yang membuat mobil lu ngeden. Oke. Nah, kalau mobil lu dibikin nggak ngeden, kita langsungin nih, buang nih, kan suaranya kenceng tuh. Iya. Mappingan juga tetap harus diganti. Kalau mappingan nggak lu ganti, ya bor. Oke. Jadi tujuannya itu untuk supaya larinya kencang atau hanya untuk suaranya Larinya doang? kenceng, larinya kenceng dan suara. Oh, lari kencang dan Lari suara. kenceng, iya. Nah, kalau lu plongin, itu biasanya lu dapat lari kenceng di RPM tinggi. Jadi RPM 6000, 7000 itu kenceng, karena dia plong, nggak ada Oke. penahan. Tapi di RPM bawah nggak enak biasanya, gitu. karena terlalu plong. Terlalu plong. Iya, nah balik lagi ya, itu tergantung settingan dari knalpot sama settingan si ECU. Kalau si mappingannya, oke nih kita mau bikin tarikan bawah ya bisa aja. Oke. Tapi biasanya knalpot plong itu untuk tarikan atas, bukan tarikan bawah. Dan Jadi, itu bisa dilakukan untuk mobil-mobil all all. car bisa. Audi gue pakai itu juga. Oke. Jadi kalau masuk komplek ya matiin. Kalau lu lagi mau kenceng di jalan tol lu nyalain, itu kenceng suaranya. Oh, bisa di ini Iya. ya. Oh, bisa Jadi diatur. Valvetronic itu ibaratnya valve buka tutup yang Oh, pakai oke. remote. Oh, baiklah. Gue pengen normal aja deh, nggak usah. Ya, tutup nggak bunyi. Oke. Mobil lu kayak biasa. Begitu lu buka bunyi itu. Dan dokter mobil bisa ada Enggak, kita Oh, nggak nggak spesialis ada. itu. Oh, nggak Dulu ada. yang pasangin punya Gua gua Pak pikir- Haji ORD. Oh, di mana tuh? ORD knalpot. Oh, dari knalpot. Ya, ORD Jakarta. knalpot di Jakarta ada. Oke. Dia lu ngomong, lu tanya, lu minta sama Pak Haji aja, dia lucu kok orangnya. Lu boleh tuh ke sana tuh sekali-sekali. Oke, Pak Haji, Pak Haji apa namanya? Pak Haji Adit. Pak Haji Adit, apa kabar Pak Haji Adit? Iya, tuh boleh tuh lu ke sana tuh ntar tuh. Gue kayak berasa di channel gue, maaf ya teman-teman ya. So asik nih. Dikasih ruang komunikasi sama Kolunglung. Oh iya, boleh. Oke kok, selanjutnya pertanyaan dari Egi _Baskoro 95. Tanyain ke Kolunglung Om Den.
mobil tua bannya lonjong. Mitos atau fakta? Keseringan ngelayap. Anjir. Mungkin kalau keseringan ngelayap, dikepesin bini. Mobilnya lonjong, buset ya. Gimana tuh kok? Gue kebanyakan parkir kali, kelamaan jogrok kali ya. Enggak lah, nggak mungkin lah, Ban Ojo. Enggak. Perawatan kalau kita rawat sehebat mungkin, kalau mobil lu mappingan racing, lu bijak-bijak tiap hari ya, rusak lah ya. Kan Alphard bodinya gede, Pak, 2 ton. Transmisi CVT, tarikan nggak ada. Yang bawa anak muda. Aduh. Bejok sama dia, ngok, ngok, ngok. Ya, oli mesin aja filternya lu ganti, bro. Kenapa transmisi kagak? Dia bilang lama. Kan dia Harus yang bilang dibongkar. lama. Dia yang kagak mau bongkar. Bukan berarti nggak boleh, kan? Katanya Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.